Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Haji Abu Nawas MM, Sekretaris Pengurus Wilayah Muhammadiyah Riau. Yang saya banggakan Bapak Dr. H.M. Rasamsin, Wakil Rektor 2 UMRI. Yang saya hormati Bapak Dr. Jufrizal Syahri, Wakil Rektor 3 UMRI, para dekan, para direktur, para ketua lembaga UPT, para dosen, sivitas akademika, dan khususnya yang saya cintai, saya banggakan adik-adik mahasiswa UMRI yang luar biasa. Alhamdulillah, siang hari ini saya berkesempatan bisa hadir, tentu bersilaturahim, dan insya Allah membawa keberkahan buat kita semua. Amin. Semoga adik-adik tambah sehat semuanya, tambah cerdas semuanya, lulus dengan cepat, langsung jadi orang-orang yang tangguh dan profesional. Ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang sukses hidupnya, bahagia selalu, jadi orang kaya semua. Alhamdulillah, saya sungguh terharu, bahagia, dan bangga. Sebanyak ini mahasiswa UMRI semangat untuk bertemu saya dan bersama-sama berpikir masa depan Indonesia. Bukan sekedar masa depan diri sendiri, bukan sekedar masa depan Riau, bukan sekedar masa depan orang-orang di sekitar kita, tapi kebersamaan kita adalah bersama-sama memikirkan masa depan Indonesia di masa yang akan datang. Saya kasih tahu tipsnya ya, kalau mau sukses, sebanyak-banyaknya lah berpikir untuk orang lain. Jadi kalau kalian terus berpikir Indonesia yang besar ini, insya Allah pasti kalian akan menjadi orang yang sukses. Tapi kalau kalian mikir diri sendiri, ya sudah, paling gajinya nanti pas-pasan. Tapi kalau kalian memikir Indonesia, rakyat kita, bangsa kita, insya Allah minimal jadi menteri kalian semuanya. Sejelek-jeleknya jadi kepala desa lah gitu. Allahumma. Saya bersama rombongan banyak sekali, tidak usah saya sebutkan. Salah satunya Wakil Ketua MPR dan Ketua Komisi DPR RI. Wakil Ketua MPR ini orang kampung dari Bawean sana Gresik, tapi karena tekun, serius, dan mikir orang lain, akhirnya bisa duduk jadi Wakil Ketua MPR. Saya juga bareng ada Ketua Komisi 6, mana Pak Faisal Reza ada? Nah, itu. Pak Faisal Reza ini Ketua Komisi 6 yang membidangi BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian apalagi, banyaklah lembaga-lembaga. Ini dulu aktivis mahasiswa, berjuang sama-sama, mulai dari gerakan pemikiran, gerakan advokasi, belain rakyat kecil, sampai demo ingin Indonesia menjadi negara demokrasi, bebas, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Dulu semua kumpul gini nggak boleh, semua membaca buku yang penting nggak boleh, dibatasi oleh pemerintah. Makanya kita berjuang, termasuk Pak Reza ini berjuang, rezim otoriter Orde Baru harus ganti menjadi rezim demokrasi. Alhamdulillah 98 berhasil, reformasi terjadi, rakyat punya hak pilih, kemudian rakyat menentukan. Siapapun bisa jadi DPR, siapapun bisa jadi menteri,
Siapapun bisa jadi presiden atau wakil presiden asal rakyat menghendaki. Kira-kira itulah demokrasi. Pak Reza ini saking hobinya demo, gerakan rakyat sampai diculik dulu. Diculik oleh rezim Orde Baru. Tim Mawar dihilangkan. Harusnya sudah hilang dia ini. Tapi Allah memberikan pertolongan, disiksa segala macam bisa selamat. Allah memberikan pahala, akhirnya bisa jadi ketua komisi DPR RI. Nah, itu mic-nya di... Jadi kita bersyukur hari ini kita sampai pada era demokrasi. Dan setelah demokrasi kebebasan muncul. Dan yang paling pokok alhamdulillah sejak reformasi Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan APBN kita 20% harus untuk pendidikan, tidak boleh untuk yang lain. Itulah berkah reformasi. Dulu nggak ada yang mikir pendidikan. Alhamdulillah sejak reformasi 98 perguruan tinggi kita subur tumbuh di mana-mana. Dan saya hari ini sangat bersyukur menyaksikan UMRI maju dan luar biasa membanggakan buat kita semua. UMRI menjadi kebanggaan baru, mahasiswanya banyak, kampusnya bagus. Insya Allah para pimpinan, Pak Rektor, Wakil Rektor, insya Allah moga-moga secepat-cepatnya bisa buka fakultas kedokteran di UMRI ini, amin. Dan bersyukurlah adik-adik semua ini bisa kuliah, karena Anda termasuk 6,5% dari penduduk yang bisa kuliah. Satu, bersyukur bisa kuliah. Yang kedua, kuliahnya di UMRI, Universitas Muhammadiyah. Insya Allah kalau kalian kuliah di Universitas Muhammadiyah, khususnya Riau ini, kalian dapat ilmu, dapat kemampuan profesional dan kapasitas, kompetensi, dan yang paling penting dari itu, insya Allah lulusan UMRI dan seluruh mahasiswanya adalah orang-orang yang lurus, Siratal Mustaqim, yang insya Allah bisa membangun masyarakat, umat, bangsa, dan negara. Amin. Bersyukur, berbanggalah kalian dengan kuliah di UMRI, maka kalian akan disiapkan menjadi orang-orang yang berguna, bermanfaat, sekaligus insya Allah berkah hidupnya dunia dan akhirat. Amin. Adik-adik sekalian, saya juga bersyukur. Tadi Pak Wakil Rektor bilang, semua yang datang ke UMRI berkah. Berkah buat kita semua. Saya berharap mahasiswanya dengan bertemu dengan saya, insya Allah menjadi mahasiswa-mahasiswa yang tangguh. Nanti kalau saya jadi wapres, kalian tak pikirkan habis-habisan lah, kira-kira gitu. Amin. Yang kedua, tadi Rektor juga berharap kemajuan yang dicapai yang membanggakan ini, insya Allah menjadi salah satu kebutuhan nasional. Kita ingin pendidikan nasional kita ini, selain sudah keperbiakan APBN, kita juga negara, pemerintah tidak akan lagi dan tidak boleh lagi membebani perguruan tinggi manapun, karena perguruan tinggi seperti UMRI ini punya kontribusi yang dahsyat, nggak diminta oleh negara, nggak diminta oleh pemerintah, melahirkan orang-orang tangguh dan profesional untuk kepentingan negara dan bangsa. Sudah berkarya, sudah memberikan kontribusi, sudah melahirkan anak-anak yang tangguh, profesional, lulusan sarjana, S1, S2, S3, sudah mengabdi besar kepada bangsa ini. Maka negara harus berterima kasih. Oleh karena itu, negara ke depan, pemerintah ke depan, tidak boleh sama sekali membebani perguruan tinggi, justru mensupport dan mempercepat kemajuan universitas-universitas yang berbakti untuk rakyat dan bangsanya. Amin. Jadi UMRI ini apa yang menjadi beban, insya Allah
negara atau pemerintah harus mengatasinya bersama-sama. Allahumma amin. Dan saya tadi senang, biasanya yang datang ke sini dapat berkah juga. Ada yang datang jadi bupati, ada yang datang kepilih DPR, ini ada Pak Wahid ini, sekarang anggota DPR RI. Moga-moga dari Umri ini jadi DPR lagi, jadi Gubernur Riau, amin. Mudah-mudahan saya pulang dari sini nanti terpilih jadi Wakil Presiden Republik Indonesia, amin. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, saya cintai, tantangan kita memang tidak ringan. Tantangan kita memang tidak mudah. Kita butuh berpikir serius, bekerja sungguh-sungguh, dan menata dengan jujur serta niat yang benar. Indonesia ini kaya raya. Indonesia ini ditopang oleh jumlah penduduk yang besar, luas kewilayahannya besar, sumber daya alamnya kaya raya. Apa? Bumi kita ini ada gas, ada emas, ada batu bara, ada nikel, ada mangaan, ada besi dan lain-lainnya. Belum lagi laut kita. Tapi pertanyaannya, kenapa kekayaan sebesar itu belum terasakan nyata buat rakyat, buat negara yang sebesar ini? Jawabannya sederhana. Kita butuh perubahan, mengelola dan menata menjadi lebih maju dan lebih baik lagi. Kita butuh apa? Perubahan. Perubahan tidak hanya dari segi ganti pimpinan, bukan hanya itu. Perubahan adalah dari strategi membangun kiblat arah yang tepat, orientasi yang benar, visi dan misi yang lurus, sirotol mustaqim. Juga kita harus komit dan konsisten dengan nilai-nilai dasar berdirinya negara ini. Bahwa negeri ini secara normatif, pembukaan Undang-Undang Dasar 45, pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar, seluruh aturannya lengkap. Ini tinggal kita turunkan menjadi program-program yang nyata dan kesungguhan yang melibatkan dari atas sampai ke bawah. 3 syarat. Syarat yang pertama, kepemimpinan yang sungguh-sungguh. Yang kedua, sistem yang dibenahi. Jadi perubahan itu sunnatullah. Siapa yang hari ini tidak lebih baik dari hari yang kemarin, maka termasuk rugi. Siapa yang besok lebih buruk, maka termasuk gagal. Maka tidak ada jalan lain perubahan. Perubahan cara kerja, perubahan cara mengelola. Tadi Pak Wakil Rektor bilang 2045 harusnya Indonesia menjadi Indonesia emas, generasi emas. Tadi saya sempurnakan dikit. Hari ini jumlah angkatan muda total sudah di atas 50%. Alhamdulillah. Indonesia ini mayoritas sekarang kaum muda. Makanya saya ini sudah nanggung. Hampir tua tapi juga sudah nggak muda. Tetapi sebesar ini energi dan kekuatannya tidak boleh didiamkan. Ini hanya akan bertahan, tumbuh kuat hanya sampai 2030. Habis itu sudah nggak ada lagi tambahan angkatan muda. Puncaknya 2030. Maka potensi besar anak muda ini harus dijadikan ujung tombak dari perubahan dalam seluruh pengelolaan. Contohnya, kita ingin ke depan sebanyak mungkin kaum muda misalnya menjadi pengusaha baru yang tangguh. Kaum milenial, kaum Gen Z harus yang siap menjadi pengusaha difasilitasi. Ada yang ingin jadi pengusaha nggak? Banyak nggak? Itu luar biasa. Ini tidak boleh didiamkan, energi besar itu harus difasilitasi. Fasilitas yang pertama, kalau usahanya kecil menengah, maka dilihat skenario bisnisnya. Kalau skenario bisnisnya memenuhi kriteria, maka harus diberi akses permodalan cepat dan mudah. Bahkan di bawah 10 juta
tidak boleh ada bunga yang memberatkan kaum muda yang berbisnis itu. Ini contoh dari bonus demografi yang menjadi omongan tiap hari, tapi pelaksanaannya belum ada. Yang kedua, pelayanan yang baik di dalam memberikan capacity building, kemampuan pelayanan untuk one stop service online. Jadi mau bikin usaha, belum bikin PT-nya aja sudah stres biaya bikin PT. Ini juga harus dibenahi. Seluruh bisnis baru harus difasilitasi oleh negara. Ini contoh memanfaatkan energi kaum muda. Sehingga yang ingin jadi profesional lain, yang ingin jadi pengusaha, semua terfasilitasi oleh negara. Setuju apa enggak? Dengan semangat itulah perubahan manajemen harus dilakukan. Dan saya yakin dari Universitas Muhammadiyah ini bukan hanya lahir calon birokrat, calon intelektual, calon ulama, calon profesional, tetapi kita ingin dari UMRI akan muncul dan lahir pengusaha-pengusaha nasional yang tangguh. Amin. Ini penting. Indonesia hari ini pengusahanya nggak sampai 3%, 2-3% jumlahnya. Syarat menjadi negara maju, jumlah pengusahanya minimal 10%. Masih butuh 7% lagi kita mengejar, dan saya yakin kaum muda generasi tangguh inilah yang akan siap. Tidak seperti sekarang ini, semua problem. Sekarang banyak anak-anak muda yang mudah patah. Bukan hanya patah hati, mudah patah semangat. Betul nggak? Karena masa depannya nggak jelas. Sudah akhir bulan mikirin kiriman pas-pasan. Sudah gitu mikirin ekonomi keluarga, sehingga berat beban hidupnya. Ini tidak boleh terjadi. Kita wajib membuka jalan keluar yang cepat, sehingga tidak ada anak muda yang pesimis menghadapi hidupnya di masa yang akan datang. Amin. Caranya bagaimana? Pemerintah dan negara turun tangan, memberikan dan membuka jalan cepat untuk supaya kaum muda mengakses sesuai dengan kapasitasnya. Inilah yang disebut sebagai persiapan. Saya bersama Pak SBY 10 tahun. Saya jadi menteri, saya menjadikan koalisi yang memilih Pak SBY jadi presiden 2 kali. Saya bersama Pak Jokowi mengusung Pak Jokowi 2 kali jadi presiden. Banyak orang-orang PKB jadi menteri juga di situ. Kesimpulan saya apa 20 tahun terakhir? Niatnya sudah bagus, semangatnya sudah tinggi, konsepnya sudah ada. Masalahnya cuma satu, kesungguhan membuktikan dalam kebutuhan konkret. Apa itu? Lapangan pekerjaan harus dibuka seluas-luasnya untuk kaum muda, terutama yang baru lulus S1. Allahumma. Yang kedua, akses permodalan. Yang ketiga, fasilitas yang memudahkan untuk tumbuh, termasuk membuka pasar. Mau jadi petani males sekarang karena nggak ada pasar yang jelas. Pemerintah harus membuka pasar.